Ada satu hal yang, jika kamu kuasai, kamu tidak akan lagi mudah dikalahkan oleh dunia luar. Bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan, dan bukan juga koneksi sosial. Tapi sesuatu yang lebih dalam, kemampuan untuk menguasai pikiranmu sendiri. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang bising. Informasi datang tak henti. Penilaian dari orang lain muncul dari layar kecil yang terus kamu genggam. Bahkan sebelum kamu sadar, pikiranmu sudah diacak-acak oleh hal yang bukan berasal dari dirimu sendiri. Tapi pertanyaannya sederhana, bagaimana kamu bisa kuat di dunia luar, jika kamu rapuh di dalam kepala sendiri? Kalau kamu menonton video ini, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, ada bagian dari dirimu yang sedang mencari arah. Mungkin kamu tidak sedang merasa lemah, tapi kamu tahu ada kekuatan yang belum kamu bangkitkan. Mari kita gali bersama, dan jika kamu merasa ini menyentuh, bantu bagikan agar lebih banyak orang bisa tenang dalam pikirannya. Pernahkah kamu duduk dalam diam, tapi pikiranmu justru gaduh? Pernahkah kamu mencoba istirahat, tapi rasa cemas tidak mau pergi? Atau kamu ingin berbicara jujur, tapi takut disalahpahami? Itu semua bukan hal asing. Itu bukan tanda kamu rusak, tapi tanda bahwa kamu sedang berproses. Dan stoikisme adalah alat bantu untuk menavigasi proses itu dengan lebih jernih. Kita akan mulai dari 4 pelajaran dasar. 4 hal ini bukan sekadar teori, tapi bisa langsung kamu praktikkan. Ini adalah cara untuk menguatkan struktur mentalmu, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk hidup dengan kesadaran penuh. Pelajaran 1, kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Bayangkan kamu sedang mendayung di sungai. Air mengalir deras. Kamu tidak bisa mengendalikan arus, tapi kamu bisa mengendalikan arah dayungmu. Itulah prinsip dasar stoik, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya. Kita sering lupa bahwa sebagian besar penderitaan berasal dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, ingin orang lain memperlakukan kita dengan adil, ingin dunia merespons seperti yang kita harapkan. Tapi kenyataannya, tidak ada jaminan semua itu akan terjadi. Epictetus mengingatkan, hal-hal seperti cuaca, reputasi, pendapat orang, bahkan tubuh kita sendiri, bukanlah sepenuhnya dalam kendali kita. Yang bisa kita kuasai hanyalah pikiran, sikap, dan respon kita. Kapan terakhir kali kamu merasa kecewa karena sesuatu di luar kendalimu? Dan apa yang terjadi jika kamu menerima kenyataan itu dengan tenang, alih-alih memberontak di dalam? Mulai sekarang, setiap kali kamu menghadapi situasi sulit, tanyakan satu hal sederhana, apakah ini dalam kendaliku? Jika ya, lakukan sesuatu. Jika tidak, tenangkan dirimu. Dengan latihan ini, kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi yang tidak perlu. Kamu tidak lagi menjadi budak dari hal-hal di luar dirimu. Pelajaran 2, disiplin kecil membangun fondasi besar. Kekuatan mental tidak datang dari motivasi yang meledak-ledak, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari, bahkan saat kamu sedang tidak bersemangat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita melatih kekuatan batin bukan dengan berdiri di tengah badai besar, tapi dengan memilih untuk bersikap bijak di tengah godaan kecil. Ketika kamu bangun pagi dan memilih tidak menunda alarm, itu latihan. Ketika kamu tidak membalas komentar negatif dengan kemarahan, itu latihan. Ketika kamu memilih untuk diam saat kamu ingin membela diri, itu latihan. Ketika kamu menyelesaikan tugas yang kamu tidak suka, tapi penting, itu latihan. Semua latihan kecil ini bukan hanya membentuk karakter, tapi membangun otot mental. Disiplin yang sederhana, jika dikumpulkan, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Seneca pernah menulis, jiwa yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari perjuangan. Jadi, jika kamu sedang mengalami tantangan, jangan buru-buru ingin keluar dari situ. Gunakan itu sebagai tempat latihan. Latih dirimu untuk tidak reaktif. Latih dirimu untuk tidak lari dari rasa tidak nyaman. Latih dirimu untuk tetap sadar, bahkan saat kamu ingin menyerah. Pelajaran 3, terima realitas seperti apa adanya. Banyak orang menderita bukan karena apa yang terjadi, tapi karena mereka menolak kenyataan itu. Kita ingin dunia ini adil sesuai versi kita, tapi hidup tidak pernah menjanjikan hal itu. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus menyambut setiap peristiwa, baik atau buruk, sebagai bagian dari hukum alam. Artinya, apapun yang terjadi, itu tidak terjadi kepada kita, tapi terjadi untuk kita. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah,
Tapi menerima bahwa ini adalah titik mula untuk bergerak dengan sadar. Dengan menerima, kamu tidak lagi menghabiskan tenaga untuk menolak, tapi mulai mengarahkan energi itu untuk merespons dengan bijak. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku sedang menolak kenyataan? Apakah aku sedang berharap dunia ini berubah agar aku bisa tenang? Jika iya, maka kamu sedang menyerahkan ketenanganmu kepada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Coba lihat kembali hal yang membuatmu gelisah hari ini. Apakah kamu bisa melihatnya dari sudut pandang baru? Bukan sebagai beban, tapi sebagai tempat bertumbuh. Pelajaran 4, ingat kematian, agar hidupmu bermakna. Memento mori, ingat bahwa kamu akan mati. Ini bukan pesan yang menakutkan, tapi justru pengingat agar kamu benar-benar hidup. Bayangkan jika kamu tahu bahwa hari ini adalah hari terakhirmu. Apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Apa yang akan kamu tinggalkan? Apa yang sebenarnya penting? Banyak orang menunda hal-hal bermakna karena mereka merasa masih punya banyak waktu. Tapi waktu adalah ilusi. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita punya. Dan karena itu, satu-satunya cara untuk hidup sepenuhnya adalah dengan hidup seolah setiap hari adalah terakhir. Marcus Aurelius menulis, jangan bertindak seolah kamu akan hidup 1000 tahun. Kematian menghampirimu. Saat ini adalah milikmu. Gunakan ia sebaik mungkin. Jangan buang waktu untuk hal yang tidak penting. Jangan habiskan energi untuk membenci, menyimpan dendam, atau menunggu validasi. Hiduplah hari ini dengan penuh kehadiran. Latih dirimu untuk menyapa pagi dengan kesadaran bahwa ini bisa saja hari terakhir. Dengan begitu, kamu akan menghargai hal-hal kecil, memperlambat langkahmu, dan menjalani hidup dengan lebih dalam. 4 pelajaran ini adalah fondasi. Tapi fondasi saja tidak cukup. Setelah kamu berdiri tegak dalam dirimu sendiri, kamu perlu belajar bagaimana cara berpikir, bersikap, dan merespons dunia dengan pola pikir yang kuat. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membongkar cara stoik memandang emosi, reaksi, pencitraan, dan makna ujian hidup. Karena setelah kamu memahami diri sendiri, tantangan berikutnya adalah bagaimana kamu memimpin pikiranmu di tengah dunia yang terus bergerak. Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti kamu serius ingin memahami dirimu sendiri. Ini bukan hanya soal menjadi kuat di luar, tapi tentang menjadi jernih di dalam. Dan kalau kamu merasa narasi ini menyentuh satu titik penting dalam dirimu, silakan tulis di komentar pelajaran mana yang paling ingin kamu latih minggu ini. Mari kita lanjut. Di bagian pertama, kamu telah membangun fondasi untuk berpijak. Kamu belajar bahwa kehidupan tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya, tapi cara kamu merespons hidup, itulah wilayah kuasamu. Kamu juga mulai mengerti bahwa disiplin kecil dan kesadaran terhadap kematian adalah alarm yang membangunkan kesadaran. Sekarang, kita masuk lebih dalam, ke wilayah pikiran, ke tempat lahirnya emosi, penilaian, dan persepsi. Karena bukan dunia yang membentuk dirimu, tetapi caramu menafsirkan dunia itulah yang membentukmu. 4 pelajaran selanjutnya ini akan membantumu melihat bahwa banyak penderitaan bisa dihindari, bukan dengan mengubah hidupmu secara drastis, tapi dengan mengubah cara berpikirmu tentang hidup itu sendiri. Pelajaran 5, emosi bukan musuh, tapi informasi. Banyak orang mengira bahwa menjadi stoik berarti tidak punya perasaan. Mereka salah. Seorang stoik bukan orang yang dingin. Ia hanya tidak dikuasai oleh emosinya. Bayangkan kamu mengemudikan mobil. Emosi itu seperti lampu indikator di dashboard. Ia memberitahu ada yang perlu diperhatikan, tapi bukan berarti kamu harus panik dan membanting setir. Saat kamu marah, itu bukan berarti kamu salah. Tapi kamu perlu bertanya, apa yang sedang diserang? Apakah itu harga diri palsumu? Apakah itu rasa takutmu? Saat kamu sedih, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah bersama rasa itu. Dengarkan ia. Apa yang sedang kamu rindukan? Apakah kamu kehilangan arah, atau kehilangan harapan? Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Artinya, emosi adalah hasil tafsiran, bukan reaksi otomatis. Kamu bisa merasa cemas, tapi tidak harus tenggelam dalam kecemasan itu. Kamu bisa merasa kecewa, tapi tidak harus kehilangan arah karenanya. Dan justru, saat kamu bisa melihat emosimu sebagai sinyal, bukan musuh, kamu mulai berkuasa atas pikiranmu. Pelajaran 6, tidak semua reaksi harus dinyatakan. Pernahkah kamu menyesal karena bicara terlalu cepat? Atau menanggapi sesuatu dengan impulsif?
hanya untuk menyadari kemudian bahwa kamu bisa saja memilih diam. Dalam dunia saat ini, orang merasa harus segera merespons. Harus segera menjawab, harus segera menunjukkan reaksi. Tapi seorang stoik tahu, kekuatan justru ada dalam jeda. Seneca menulis, orang yang bijak lambat dalam berbicara dan lebih lambat lagi dalam marah. Bukan karena dia bodoh atau pengecut, tapi karena dia memeriksa dulu isi pikirannya sebelum melemparkannya keluar. Berapa banyak konflik bisa kamu hindari, jika kamu memberi dirimu waktu 3 detik untuk bernapas sebelum menjawab? Berapa banyak kata bisa kamu simpan, jika kamu sadar bahwa tidak semua hal perlu tanggapan? Saat kamu belajar memberi ruang, kamu tidak lagi reaktif. Kamu jadi reflektif. Dan dari situlah muncul ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Pelajaran 7, kamu tidak bertanggung jawab membuat semua orang senang. Banyak kegelisahan mental muncul dari keinginan untuk diterima. Kita ingin orang menyukai kita, memahami kita, setuju dengan kita. Tapi dalam proses itu, seringkali kita kehilangan diri sendiri. Epictetus dengan tegas berkata, jika kamu ingin maju, bersiaplah ditertawakan. Mengapa? Karena menjadi otentik itu mengganggu. Ketika kamu tidak ikut arus, orang lain merasa terusik. Tapi kamu bukan di sini untuk hidup dari validasi. Berbuat baiklah, tapi jangan berharap semua orang akan melihat niat baikmu. Bersikaplah jujur, tapi jangan berharap semua orang akan setuju. Lakukan yang benar, meskipun tidak populer. Jika kamu selalu menyesuaikan dirimu agar disukai, kamu akan kelelahan. Dan pada akhirnya, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu sendiri. Kuatkan pikiranmu untuk menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti jalanmu. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak hidup untuk disukai. Kamu hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Pelajaran 8, kesulitan bukan hukuman, tapi latihan. Saat badai datang, banyak orang mengira hidup sedang menghukumnya. Tapi Stoik melihat badai sebagai tempat latihan. Ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengungkapkan siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak tahu seberapa sabar dirimu, sampai kamu harus menghadapi orang yang terus menguji batasmu. Kamu tidak tahu seberapa tabah kamu, sampai kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Kamu tidak tahu seberapa kuat kamu, sampai satu-satunya pilihan adalah terus berjalan. Marcus Aurelius menyebut ini sebagai, the obstacle is the way. Rintangan bukan halangan, tapi jalan itu sendiri. Kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi pada kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana merespons. Dan respon itu, itulah latihan. Setiap tantangan adalah panggilan untuk naik kelas. Kamu bisa menolak dan terus merasa menderita. Atau kamu bisa menerima, dan menggunakannya sebagai alat untuk membentuk dirimu menjadi lebih kuat. Ketika kamu mengubah cara pandangmu terhadap kesulitan, kamu tidak lagi takut menghadapinya. Kamu bahkan menyambutnya sebagai bagian dari proses pembentukan jiwamu. 8 pelajaran sejauh ini membentuk kerangka berpikir baru. Tapi perjalanan kita belum selesai. Karena setelah kamu mulai menguasai pikiran dan responsmu, kamu akan dihadapkan pada tantangan baru, menjaga kejernihan di tengah dunia yang kacau. Di bagian berikutnya, kita akan membahas 4 pelajaran terakhir yang akan menuntunmu menjaga kebeningan pikiran di dunia yang penuh gangguan, penuh keinginan, dan penuh tekanan sosial. Kita akan membicarakan pentingnya kesederhanaan, keheningan, niat murni, dan latihan harian yang terus menguatkan dirimu dari dalam. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, berarti kamu bukan hanya ingin tahu. Tapi kamu siap melatih. Latih kesadaranmu, kejernihanmu, dan kekuatanmu dari dalam. Silakan tulis di komentar, pelajaran mana yang sedang kamu praktikkan minggu ini. Dan jika video ini berguna untukmu, bagikan ke satu orang yang kamu pedulikan. Kita lanjutkan. Setelah memahami cara berpikir Stoik, kamu mulai memiliki pandangan baru tentang dirimu, emosi, dan dunia. Tapi ada satu tantangan besar yang menunggu di depan, dunia tidak akan berhenti membuat bising. Dunia tidak akan berhenti menawarkan distraksi, ekspektasi, dan tekanan dari segala arah. Dan jika kamu tidak menjernihkan pikiranmu secara sadar, kamu akan terseret oleh kebisingan itu tanpa sadar. 4 pelajaran terakhir ini bukan tentang bagaimana menjadi lebih produktif. Tapi bagaimana menjaga kejernihan pikiran, agar kamu bisa tetap jernih bahkan saat segala hal di luar kendalimu mulai kacau. Pelajaran 9, kesederhanaan adalah jalan menuju ketenangan. Bayangkan kamu sedang berada di ruangan yang penuh barang. Kamu tidak bisa bergerak bebas.
Kepalamu pusing hanya karena melihat semuanya. Lalu kamu mulai menyingkirkan satu persatu. Semakin sedikit yang tersisa, semakin lapang rasanya. Semakin tenang. Itulah yang terjadi dalam pikiran kita. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak ekspektasi, terlalu banyak ambisi yang belum tentu berasal dari hati. Kita mengejar ini dan itu, tanpa tahu mana yang sungguh dibutuhkan. Marcus Aurelius berkata, jika kamu ingin tenang, singkirkan yang tidak perlu. Kesederhanaan bukan berarti kamu miskin. Bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Tapi kamu mulai sadar, bahwa tidak semua hal layak diperjuangkan. Dan tidak semua hal layak menguras pikiranmu. Mulai sekarang, tanya dirimu, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini membuatku damai, atau justru membuatku terjebak? Dari situlah kamu belajar memilih. Dan dari pilihan yang bijak, muncul ketenangan. Pelajaran 10, kesunyian adalah ruang pemulihan jiwa. Dalam dunia yang serba cepat, keheningan dianggap ganjil. Orang cemas saat tidak ada suara. Merasa hampa saat tidak ada yang bisa dilihat di layar. Tapi justru dalam kesunyian, kita bisa mendengar suara terdalam. Kita sendiri. Stoik tidak hanya belajar berpikir. Ia juga belajar diam. Cobalah duduk 5 menit tanpa bicara, tanpa layar, tanpa musik, tanpa gangguan. Perhatikan apa yang muncul. Mungkin pikiran-pikiran acak, mungkin emosi lama, mungkin suara-suara batin yang selama ini kamu abaikan. Disinilah kamu mulai sadar bahwa pikiranmu tidak selalu tenang. Tapi justru dengan melihat itu semua, kamu mulai jernih. Seneca pernah menulis, saat kita melarikan diri dari keheningan, kita kehilangan percakapan dengan diri kita sendiri. Keheningan bukan berarti kosong, itu adalah tempat pulang. Dan hanya mereka yang berani pulang ke dirinya, yang bisa kuat berdiri di luar sana. Pelajaran 11, berbuat baik, tanpa bergantung pada pengakuan. Salah satu penyebab gelisahnya pikiran adalah keinginan tersembunyi untuk diakui. Kita membantu orang lain, lalu berharap mereka membalas. Kita bersikap baik, lalu diam-diam berharap dipuji. Dan saat itu tidak terjadi, kita kecewa. Stoikisme mengajarkan, kebaikan adalah jalan satu arah. Lakukan, lalu lupakan. Epictetus berkata, bunga tidak memilih siapa yang akan menciumnya. Ia hanya mekar, dan siapapun yang lewat, akan merasakannya. Jangan ukur kebaikan dari reaksi orang lain. Karena kalau kamu menanam sesuatu hanya karena ingin dipanen cepat, kamu akan mudah menyerah. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku berbuat baik karena itu mencerminkan diriku? Atau karena aku ingin dianggap baik oleh orang lain? Saat kamu bisa melepaskan ego dari kebaikanmu, pikiranmu akan lebih tenang. Tidak lagi tergantung pada balasan. Tidak lagi terluka oleh pengabaian. Dan dari situlah muncul ketulusan yang membebaskan. Pelajaran 12, latihan harian adalah sumber kekuatan sejati. Kita sampai di pelajaran terakhir. Dan inilah kunci dari semua pelajaran sebelumnya. Latihan, kamu bisa tahu semua prinsip ini. Tapi jika kamu tidak melatihnya setiap hari, semuanya hanya akan menjadi pengetahuan. Bukan kebijaksanaan. Stoikisme bukan teori. Ia adalah praktik. Setiap hari kamu bangun, dunia akan menguji dirimu. Emosi akan datang. Gangguan akan muncul. Orang akan menyebalkan. Ekspektasi akan bertabrakan. Tapi justru itu semua adalah tempat latihan. Saat kamu bangun pagi dan ingin menunda, itu latihan. Saat seseorang memotong antrianmu, itu latihan. Saat kamu kecewa dan ingin menyerah, itu latihan. Latihan ini tidak perlu sempurna. Yang penting, kamu kembali lagi. Bangun lagi, ulang lagi, refleksi lagi. Marcus Aurelius menulis catatan hariannya bukan karena dia sudah sempurna. Tapi karena dia tahu, setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki cara berpikir. Buatlah ruang dalam harimu untuk mengevaluasi dirimu sendiri. Bisa dalam bentuk jurnal, renungan sebelum tidur, atau sekadar bertanya, apa yang bisa aku lakukan lebih baik hari ini? Latihan itu tidak harus besar, tapi harus terus diulang. Karena dari pengulangan yang konsisten, muncullah karakter yang kokoh. Kita sudah membahas 12 pelajaran. Tapi pelajaran yang sesungguhnya dimulai bukan di sini. Bukan di video ini, tapi dalam harimu setelah ini. Karena apa yang kamu ketahui, tidak akan banyak berarti. Sampai kamu menjalankannya dengan sadar, dengan sabar, dengan sepenuh hati. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan merangkai semuanya dalam satu benang merah, tentang bagaimana menjadi kuat secara mental,
bukan dengan menjadi kebal, tapi dengan menjadi sadar. Kalau kamu sampai pada bagian ini, itu bukan sebuah kebetulan. Bisa jadi, pikiranmu sedang mencari arah. Atau mungkin, jiwamu tengah dipanggil untuk pulang ke ketenangan yang telah lama terlupakan. Video ini memang berbicara tentang stoikisme, tapi sejatinya, ini bukan tentang filosofi. Ini, tentangmu, tentang bagaimana kamu berpikir, bereaksi, merasa, dan menghadapi dunia. Tentang kekuatan yang sebetulnya sudah kamu miliki, tapi sering tertutup oleh kebisingan, tekanan, dan kekhawatiran. Tentang keberanian untuk tidak melarikan diri dari kenyataan, tapi menatapnya dengan kepala tegak. Dan pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas tadi, sejatinya bukan hanya pengetahuan, tapi undangan, sebuah ajakan untuk mengubah cara kamu menjalani hidup, secara perlahan namun mendalam. Kita telah menyelami 12 pelajaran utama dari stoikisme, dan kini saatnya untuk mengikat semuanya menjadi satu pemahaman yang utuh. Bukan sekadar informasi, tapi sebagai arah. 1. Realitas adalah sekutu, bukan musuh. Banyak orang hidup seolah-olah dunia adalah musuhnya. Mereka merasa dikecewakan, diserang, dijatuhkan. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa dunia hanya menghadirkan apa yang ada. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Kalau kamu bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya, kamu akan berhenti menderita 2 kali. Kamu tak lagi menambah beban dari hal-hal yang di luar kendalimu. Kamu mulai belajar menari di tengah hujan, bukan menunggu langit cerah. Dan saat kamu mulai melihat realitas sebagai sekutu, bukan musuh, saat itu kamu mulai menemukan kekuatanmu. 2. Emosi bukan lawan, tapi sinyal. Stoikisme sering disalahpahami sebagai cara hidup dingin dan tak berperasaan. Padahal, para filsuf stoik tak pernah menolak emosi. Mereka hanya menolak dikuasai olehnya. Emosi adalah sinyal, bukan instruksi. Marah, sedih, takut, kecewa, semuanya adalah bentuk komunikasi dari dalam dirimu. Tugasmu adalah mendengarkan, bukan mengikuti secara membabi buta. Ketika kamu bisa mendengar emosimu tanpa diperintah olehnya, kamu menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Dan ini adalah bentuk kebebasan sejati. 3. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Segala penderitaan manusia, kata Epictetus, berasal dari mencoba mengendalikan yang tak bisa dikendalikan. Cuaca, opini orang lain, masa lalu, masa depan, semua itu bukan wilayahmu. Tapi responsmu, penilaianmu, tindakanmu, itu milikmu sepenuhnya. Fokuslah di sana. Saat kamu berhenti berusaha mengatur dunia luar, dan mulai menata dunia dalammu, kamu akan menemukan ketenangan yang selama ini kamu kejar di tempat yang salah. 4. Uji pikiranmu sebelum mempercayainya. Tidak semua yang kamu pikirkan adalah kenyataan. Tidak semua keyakinanmu lahir dari kebenaran. Kadang, kita hidup dalam narasi lama yang tak pernah kita uji kembali. Stoikisme mengajarkan untuk mempertanyakan pikiran. Untuk melihat, apakah yang kamu anggap nyata, memang sesuai dengan kenyataan, atau hanya warisan dari luka, trauma, atau asumsi masa lalu. Saat kamu mulai bisa menyaring pikiranmu, kamu tidak lagi hidup secara otomatis. Kamu hidup dengan sadar, dan itu adalah bentuk tertinggi dari kehidupan. 5. Kematian membuat hidup bermakna. Memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati. Bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu benar-benar hidup. Ketika kamu sadar bahwa waktumu terbatas, kamu akan mulai menghargai yang penting. Kamu tak lagi buang waktu untuk membenci, membandingkan, atau menunda-nunda. Kamu memilih untuk hadir, untuk mencintai, untuk menyederhanakan, dan saat itulah hidup benar-benar terasa penuh. 6. Ujian adalah tempat kekuatanmu tumbuh. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia justru mengajarkan bahwa luka adalah guru. Bahwa penderitaan adalah tempat jiwa ditempa, bukan dihancurkan. Seperti otot yang tumbuh karena tekanan, pikiran juga menguat karena tantangan. Yang penting bukan seberapa besar ujiannya, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku, tapi tanyakan, apa yang bisa kulatih dari ini. Maka kamu akan menemukan makna bahkan di dalam rasa sakit. 7. Hiduplah sekarang, bukan nanti. Banyak orang hidup dalam penundaan. Menunggu hari yang tepat, menunggu momen yang sempurna, menunggu kondisi ideal, sampai lupa bahwa hidup sedang terjadi saat ini. Stoikisme mengajakmu untuk hadir, untuk tidak menghabiskan hari ini dengan meratapi kemarin, atau mencemaskan besok.
Tapi hadir, penuh, dengan perhatian, dengan kesadaran, karena hanya saat inilah yang benar-benar kamu miliki. 8. Kesederhanaan membebaskan pikiran. Semakin banyak hal yang kamu kejar, semakin rumit pikiranmu. Semakin banyak yang kamu inginkan, semakin besar kemungkinan kamu kecewa. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari kesederhanaan. Bukan berarti miskin, tapi cukup. Bukan berarti tidak memiliki, tapi tidak diperbudak oleh yang dimiliki. Kesederhanaan bukan kelemahan, justru, ia adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan terhadap diri sendiri. 9. Jangan menghindari kesulitan, hadapi dengan rasional. Kamu tidak perlu jadi orang yang keras, tapi kamu bisa menjadi orang yang kokoh. Dan itu datang dari berani menghadapi, bukan menghindari. Stoikisme mengajarkan untuk melihat masalah sebagai bagian dari latihan. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk digunakan sebagai arena latihan mental. Bukan berarti kamu tak boleh merasa sedih atau kecewa. Tapi kamu tetap bergerak, tetap berpikir jernih, dan tetap bertanggung jawab atas pikiranmu. Itulah kekuatan sesungguhnya. 10. Kebaikan bukan reaksi, tapi pilihan. Ketika dunia menjadi keras, pilihanmu adalah tetap menjadi manusia baik, bukan karena dunia pantas menerimanya, tapi karena itu pilihanmu sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan balas dendam, tapi keberanian untuk memilih jalan kebajikan, bahkan saat kamu punya alasan untuk sebaliknya. Kebaikan sejati tidak reaktif, ia konsisten dan rasional. Dan saat kamu memilih untuk menjadi baik dengan sadar, kamu sedang membangun integritas yang tak bisa diganggu oleh dunia luar. 11. Disiplin adalah bentuk cinta diri. Seringkali kita mengira bahwa disiplin adalah tekanan. Tapi sesungguhnya, disiplin adalah bentuk perhatian tertinggi kepada diri sendiri. Karena kamu ingin hidup yang terarah. Karena kamu ingin pikiran yang tenang. Karena kamu tahu, tidak ada ketenangan tanpa keteraturan. Disiplin bukan menyiksa, tapi menjaga. Bukan membatasi, tapi melindungi. Dan saat kamu berani hidup dengan aturan yang kamu tetapkan sendiri, kamu sedang memimpin dirimu, bukan lagi mengikuti dunia. 12. Refleksi harian menjaga kesadaran. Hidup bisa membawamu hanyut tanpa sadar. Maka refleksi menjadi penting. Menengok ke dalam, bertanya, hari ini aku berpikir apa? Aku bertindak bagaimana? Aku merasa apa? Refleksi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk belajar, untuk mengenal dirimu lebih dalam. Dan pelan-pelan, kamu mulai hidup dengan arah. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Jadi sekarang, setelah kita membahas 12 pelajaran utama dari Stoikisme, pertanyaannya bukan lagi, mana yang paling cocok untukku? Tapi, mana yang siap kulatih mulai hari ini? Karena pengetahuan tanpa latihan hanya menjadi beban pikiran. Tapi pengetahuan yang diterapkan, akan menjadi kekuatan sejati yang tak bisa direbut oleh siapapun. Kamu tidak perlu berubah drastis hari ini. Cukup satu latihan kecil. Mungkin, hari ini kamu memilih untuk tidak bereaksi terburu-buru. Atau kamu menuliskan satu refleksi sebelum tidur. Atau kamu hanya memilih untuk sadar saat berbicara, agar tidak menyakiti tanpa sengaja. Kecil, tapi berulang. Dan itulah kekuatan sesungguhnya. Terima kasih telah bersama Stoic Z sampai akhir video ini. Kamu tidak kebetulan menontonnya. Bisa jadi, ini adalah titik balik kecil yang selama ini kamu tunggu. Tapi tidak kamu sadari, jangan simpan video ini untuk dirimu sendiri. Bagikan ke orang yang kamu tahu sedang berjuang. Karena mungkin, pelajaran ini bisa menjadi cahaya kecil di tengah pikirannya yang lelah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, latih terus pikiranmu. Karena dunia terlalu keras untuk dihadapi secara biasa.